Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 2 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market di IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Aftok edisi terakhir, edisi 1 Agustus. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. Silahkan, saham apa yang menarik untuk dibahas di Aftok selanjutnya, langsung isi di kolom komentar. Kita mulai dari IHSG. Seperti biasa, hari ini IHSG melanjutkan penurunan seperti halnya yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini, bahwa memang setelah rejection di resist konsolidasi, IHSG berpotensi turun dan kami tidak perlu mengulangi lagi berapa targetnya. Silahkan dibaca di Stockholm edisi minggu ini ya. Jadi penurunan ini ya kita anggap penurunan yang biasa-biasa aja, normal-normal aja, wajar, dan tidak perlu dikhawatirkan yang berlebihan, dan kita juga tetap trading seperti halnya hari-hari biasa, seperti halnya ketika indeks naik ataupun turun, kita tetap trading seperti biasa. Yang jelas ketika IHSG seperti ini ya kita harus bisa mencari saham-saham yang sekiranya bisa melawan atau bisa bergerak naik ketika IHSG mungkin turun ataupun tidak bergerak gitu ya, seperti yang kita sudah contohkan di PTR pun. Sampai dengan hari ini kita merealisasikan profit 3 saham. Kemarin kita beli 3 saham, PANI, MPXL, dan INPC. Ketiga-tiganya hari ini justru kita malah merealisasikan profit di private trading room. Berarti ini adalah membuktikan market turun, IHSG turun tidak menjadi masalah ya. Asalkan apa? Asalkan kita mengerti kira-kira apa yang bisa bergerak naik ketika IHSG tidak naik. Itu ya. Nah, bagaimana caranya ya harus mencari ya, karena kan saham banyak, tidak semua saham akan turun seperti halnya IHSG. Ya kita harus bisa mencari mana-mana saham-saham yang terbaik untuk bisa kita beli untuk trading tentunya, karena ini konteksnya kita bahas ini adalah trading. Seperti itu. Jadi banyak yang bertanya, wah Pak, IHSG lagi jelek nih, saya nggak mau trading dulu deh. Itu sudah kita patahkan sejak dulu ya, katanya 2023 bakal crash, bakal tahun gelap, bakal tahun, kita buktikan semester 1 2023 ya, kita sudah buktikan berapa kinerjanya, Anda cek sendiri ya. 16% untuk PTR, peer juga 16%, peer 10% ya. Jadi no worry ya. Sedangkan di luar sana banyak yang cabut, istirahat dulu lah, marketnya lagi nggak bagus, padahal tetap akan ada peluang ya, kondisi apapun itu. Kita sudah buktikan itu berkali-kali gitu ya. Kita langsung masuk pembahasan saham. Untuk IHSG Anda bisa cek di Stockholm berapa target turunnya. Halo Pak Yev and tim dari Pak Avisen ya. Apa kabar Pak? Baik, kabar kita baik sekali, alhamdulillah. Ingin tanya, untuk view trading jangka pendek MDKA, potensi upside jangka pendek bisa ke berapa, dan untuk support terdekatnya di mana ya? Terima kasih Pak Yev, salam untuk keluarga, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita bahas MDKA untuk trading jangka pendek, potensi upside jangka pendeknya bisa ke berapa dan support terdekatnya. Oke, kita coba lihat MDKA sendiri. Ini target upside di 0,3 sudah tercapai saat ini. Kalau kita lihat dari jangka pendek, kita bisa katakan sebenarnya swingnya sudah berjalan ya. Swingnya sudah berjalan sejak bulan Juli, awal bulan Juli, dan saat ini sudah mencapai TP terdekatnya. Meskipun demikian masih ada potensi upside. Untuk support dulu ya, untuk support saat ini kita akan lihat di support EMA 60 tentunya, karena EMA 60 di sini kita harus lihat moving average-nya mendatar seperti ini ya. Berarti ini adalah indikasi MDKA bisa mengawali dengan konsolidasi terlebih dahulu untuk jangka pendek, jadi juga itu harus diperhatikan. Kemudian kita lihat dari indikator MACD juga mulai menyempit seperti ini. Tetapi untuk momentum pullback yang sudah berjalan sejak awal Juli ini masih menyisakan target, artinya inilah upside-nya. Ini supportnya di EMA 60 di 3390 atau 3400, itu support terdekatnya. Kemudian ada beberapa support gap di 3280 dan 3150, itu support-supportnya. Kemudian untuk potensi upside-nya di sini ada gap ya, belum tertutup 3610, namun sepertinya bisa lebih kalau dia bisa naik ke situ. Berarti kemungkinan besar ya, MDKA bisa naik ke 0,618, yang mana ini adalah beberapa kali menjadi level yang penting untuk MDKA, dulunya sebagai support ya, sebelum
kapan kita mengetahui sebuah level ini penting? Ketika dia tembus kemudian meluncur turun seperti inilah ya. Artinya apa? Di sini terpasang secara otomatis tekanan jual itu muncul ya. Nah, ini bisa di retest sebagai support, resist ya. Dulunya support, sekarang bertindak sebagai resistance seperti itu. Baik, kita lanjut. Tolong bahas target turun UNVR sampai akhir Agustus. Terima kasih. Kita lihat UNVR. Oke. Ini UNVR masih berpotensi turun, setidaknya kembali menguji bottom ini. Support terdekatnya di 3000. Sebentar ya, kita bersihkan supaya lebih enak dilihat, karena ini sudah agak lama kita nggak bahas lever. Semoga ini bisa turun karena dia break dari 0,618 dan meluncur ini ya, indikasi potensi turun lebih dalam ya. 0,7 memang sifatnya lemah, jadi kita akan lihat mungkin bisa sampai dengan 3000 terdekat ya, 3500 di sini ya. Ini ada minor resist di sini 1 2 3 kali, kemudian mungkin bisa di 3300-an ya, karena itu ada level terendah sebelumnya seperti itu. Itu kira-kira target turun untuk Unilever. Malam Pak Yev, sesuai bahasan Bapak yang lalu bahwa hanya akan melirik NICL di harga 220. Apakah ini sudah saatnya mulai akum untuk trading? Kita lihat ya. Begini ya, ketika kita memasang target retrace atau target koreksi, kemudian saham itu mencapai level yang kita estimasikan, seperti yang kami sampaikan kemarin, ada pembahasan juga, belum tentu kita langsung beli di situ. Kita akan menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi seperti apa? Dikonfirmasi oleh adanya rebound, kemudian adanya volume transaksi yang meningkat, atau tekanan beli yang sudah terkonfirmasi. Ya, kita akan ikut di situ. Kalau belum ada, kalau dia bisa turun lebih rendah, kenapa tidak gitu ya. Nah, sekarang kan target terdekat kita 220, itu pun mungkin kita baru akan melirik itu bukan beli ya, melirik itu bukan beli, kita akan lihat, kita akan lihat gitu ya. Ini kita luruskan dulu, mungkin nanti salah tangkap gitu ya. Wah, Yev bilangnya 220 beli gitu ya, padahal belum tentu gitu. Nah ya, jadi di sini 220 itu adalah support terdekat. Kalau ekspektasi kita, kalau dia rebound dari 220, kita nggak akan terlalu tinggi. Kita akan hanya mencari target pullback dari wave kecil ini. Yang terdekat ya tentunya di 260 sampai dengan maksimal di 278 itu. Namun kalau dia ternyata tembus ya, nah inilah pentingnya konfirmasi. Kalau tembus, kita bisa menunggu lebih dalam dan nantinya upside-nya harusnya lebih besar, lebih menarik lagi gitu ya. Nah, kalau Anda mau beli di sini kemudian ada rebound, itu bisa Anda beli dengan proteksi di sini ya. Kenapa begitu? Kalau dia ternyata dia punya rebound, kemudian kan dia pastinya turun ya. Nah, itu Anda bisa tunggu lagi di 164 ya. Kalau saya sudah ada konfirmasi, bisa berani beli. Tapi bukan menjamin 100% akan profit ya. Adanya rebound itu juga bisa false di situ ya, apalagi marketnya masih dalam fase koreksi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau sekarang pun beli risknya minimum. Mungkin di pembahasan sebelumnya masih di harga sini ya, di atas ini gitu ya. Jadi kalaupun Anda beli di harga saat ini yang kita pertimbangkan adalah probabilitas. Kalau risk rewardnya sekarang ini pastinya rewardnya lebih menarik dibandingkan di konsultasi atau di pembahasan sebelumnya, karena harganya sudah turun di 220. Artinya Anda bisa proteksi di 220 ke bawah, yang mana itu ya katakanlah di 228 hari ini Anda bisa proteksi di 220, itu 3%-an. Artinya meskipun probabilitasnya masih 50-50 karena belum adanya konfirmasi. Kalau sebuah target sudah tercapai kemudian ada konfirmasi, probabilitasnya harusnya secara statistik di atas 70% akan berhasil pullbacknya, entah itu TP1 ataupun TP2 gitu ya. Namun kalau misalkan Anda saya menginginkan harga yang bagus, risknya sangat minimum, ya Anda mau tidak mau ya harus ngambil ketika dia turun di target tersebut dan melakukan strategi bottom fishing itu tadi ya. Kalau bottom fishing Anda gagal kemudian dia turun lebih lanjut, ya harus mau exit. Kalau enggak nanti ya nyantol gitu ya, walaupun nyantolnya yang relatif tidak setinggi kalau Anda beli di atas sana ya gitu. Tapi saya sarankan kalau Anda mengikuti Yev, pastinya akan Anda menunggu konfirmasi dulu supaya ada ancar-ancar kira-kira kita kalau dibawa turun lagi kita harus cabut gitu ya. Kalau seperti ini kan masih terkesan menangkap pisau jatuh gitu.
Oke, seperti itu kira-kira. Tolong bahas KIN berapa target penurunan jangka menengah. Oke. KIN hari ini turun ya, ini adalah target support turunnya 710, hari ini tercapai dan rebound. Menurut saya penurunan ini sifatnya masih minor, seperti halnya dia proses naik ini ada turun-turunnya juga, masih berpotensi ke atas ini. Sementara ini seperti itu ya, karena hari ini turunnya lumayan juga, namun masih belum mematahkan tren naik ya sementara ini. Jadi kalaupun turun untuk saat ini kita akan ambil dengan Fibo di berapa target turunnya. Di 0,3 hari ini tercapai 710 itu tadi, atau 715 itu satu. Kedua, kalau dia bisa turun lebih dalam di 635, tapi kecil kemungkinan. Ada sana kalau misalkan besok ternyata dia turun lagi di bawah M60 715, Anda bisa nunggu di sini. Gitu ya. Oke. Selamat malam Pak Yep, mohon dibahas teknikal PNLF sebaiknya masuk di harga berapa kemarin setelah keluar laporan keuangan kuartal 2023 harga sahamnya turun. Terima kasih Pak Yep, sukses selalu. Jadi di sini saya agak bingung ya. Bahas teknikal ini berarti kalau ada di sini laporan keuangan ya. Kita coba menerawang ini yang diinginkan tuh apa gitu ya. Pertanyaannya lebih condong ke investing or trading. Kalau di sini maaf ya ada menyebut ini berarti ya saya anggap ini pertanyaan yang sifatnya teknikal jangka panjang karena ada laporan keuangan di situ ya. Di mana laporan keuangan yang keluar kan 4 kali setahun ya. Jadi itu sifatnya jangka panjang ya. Jadi kita akan lihat sebaiknya masuk di harga berapa. Kemarin setelah keluar LK harga sahamnya turun. Ya, LK-nya bagus apa jelek gitu ya. Tapi biasanya kalau LK bagus pun kalau sahamnya sudah naik biasanya ketika LK-nya keluar justru harga sahamnya turun gitu ya. Karena saham lagi-lagi harga saham biasanya sudah lebih dulu keluar atau merespon apa yang akan ada di masa depan. Nah saat ini untuk secara teknikal jangka pendek dulu ini sepertinya cenderung ke konsolidasi ya. Kenapa begitu ya, tadi seperti halnya MDKA tadi ketika dia kan sekarang ini proses pullback ya. Kemudian kita coba lihat moving average secara utuh. Di sini kita coba hide ya, ini mendatar tuh ya. Tuh kemudian ini membentukkan resistance supportnya di sini. Jadi kalau saya dengan kondisi seperti ini ya, kalau Anda mau jangka panjang nunggu di support gitu ya. Nah di sini dimana saham ini memang cukup volatile untuk jangka panjangnya. Itulah kenapa saham ini mungkin lebih cocok untuk beli di support ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah laporan keuangannya keluar itu bagus apa jelek? Oh ternyata kurang terlalu bagus ya untuk kuartal 1. Nggak tahu ini kuartal 2 atau yang dimaksud kuartal 2 atau kuartal 1 ya. Kalau kuartal 1-nya kurang terlalu bagus. Meskipun di sini operasionalnya positif ya, di bottom line-nya merah dan di atas merah. Dan ini terjadi di beberapa tahun ini memang bukan tipikal perusahaan yang tumbuh gitu ya. Dan secara otomatis tidak mungkin akan terpilih sekalipun dia naik sahamnya, tidak akan terpilih ke investing kami atau di peer dan peer ya mungkin ya. Jadi nggak akan masuk karena dia tidak tumbuh di atas dan juga di bawah ini cenderung naik dan turun. Jadi ini tidak stabil gitu ya. Dan terutama ya ini secara pertumbuhan nggak bagus. Kemudian secara profitabilitas mungkin bisa dikatakan tidak terlalu baik kalau kita memang kita lihat di atas. Operasionalnya itu lebih rendah dibandingkan bottom line-nya gitu ya. Nah ini harus dipelajari, memang mungkin modal bisnisnya yang mempengaruhi ini ya, karena secara berkelanjutan memang seperti itu, bottom line itu tidak korelasi dengan operasionalnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kuartal 1, kita lihat dari profitabilitasnya ini sedikit bisa dikatakan tidak terlalu bagus. Kalau kita lakukan lihat ke belakang, di sini kan ada minus juga nih ya. Di sini ada minus, kemudian naik signifikan. Nah, artinya ini memang tidak stabil. Kemudian kalau kita lihat dari teknikal jangka panjang, ya kalau Anda mau mengabaikan hal itu karena Anda melihat potensi jangka panjangnya, teknikal jangka panjangnya, ini bisa beli di support tadi yang saya sebutkan, di support konsolidasinya. Kalau Anda mau hold, ya ini saham ini cocoknya memang untuk hold, kemudian kalau dia lagi naik seperti ini kita jual gitu ya. Artinya harus sabar. Ini karena terjadi dalam jangka panjang ya.
Itu pun kalau Anda mau mengabaikan faktor fundamental ya. Lagi-lagi Anda mungkin punya perspektif atau mungkin Anda punya metodologi lain dalam melihat saham ini. Ya, kita nggak selalu benar. Anda bisa saja lebih bagus dalam melihatnya ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya pertumbuhan kurang, tidak stabil itu. Kemudian secara teknikal mungkin ini lebih cocok untuk ketika dia swing aja ya. Kita akan ambil kalau buat trading mungkin lebih cocok karena ketika naik dia balik lagi gitu. Oke. Tolong analisa saham ESA, target turunnya sampai ke berapa? ESA target turun. Oke. Iya, kemarin ESA pullback mentok di 0,3 700-an. Setelah itu sekarang turun ya, dan menurut saya ini masih di dalam trend line, artinya pullbacknya ini masih berlanjut. Tanda-tanda pullbacknya ini selesai jika ESA turun di bawah 590 ya. Nah, ini pullbacknya ini masih menyisakan target terdekat di 665, target kedua masih di 730. Kemudian kalau dia berhasil lewat itu, di sini ada gap di 0,6 di 885, dan itu bisa terjadi maksimal sampai dengan bulan September. September pun mungkin nggak akan sampai 880 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kuncinya di 590, kalau dilewatin ya wes wassalam gitu ke bawah ya. Gitu, lanjut lebih dalam. Jadi ini sudah di target turun untuk minor, untuk wave turunnya. Seperti itu. Tolong bahas arah saham, tren maksudnya ini ya. Saham GTSI 2 minggu ke depan. Wah, jangka pendek ya. Itu GTSI jangka pendek trennya seperti apa gitu. Nah, tren konsolidasi ya. Konsolidasi, jadi menurut saya ini masih akan bergerak di sini-sini aja, belum ada indikasi dia bergerak, dan pun saham ini di bawah 70, artinya tidak rekomen sesuai dengan aturan YEF, tidak akan trading di bawah saham di bawah 70 ya, seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua, karena itu yang ada di kolom komentar, ya itulah yang akan kita bahas di F-Talk ini, karena sekali lagi YEF tidak memiliki kepentingan untuk membahas saham A, B, C, D untuk mengerek sebuah saham atau menurunkan sebuah saham. Murni yang kita bahas adalah apa yang ada di kolom komentar yang diminta oleh penonton-penonton kami, baik itu member dan non-member ya. Silahkan Anda isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja. Sekali lagi, apa yang kami bahas di sini adalah opini pribadi, analisa pribadi, bisa benar bisa salah. Anda perlu mengolahnya lagi di rumah, atau Anda buat trading plan, buat investing plan ya, sebelum Anda melakukan pembelian atau trading ataupun investasi. Selamat malam dan selamat beristirahat.